sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu kalian gitu ya. Bagaimana hari ini kabarnya, sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Nah, mulai dari yang pertama itu api, Sri, Nova, terus Repa, ada Repa? Oh, hadir. Arpa, Abdi, Deli, Elkana, Ijun, Ira, Alpi, Elpi, ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ya, kalian silahkan untuk melihat video ini ya. Nah, ini videonya, silahkan semuanya berdiri dulu. Ya, silakan lihat video ini. Ya, silakan keluar dari kursinya dulu. Di belakang kursinya ya. Nah, silakan di belakang kursinya. Ya, silakan ya. Nah, sudah apa kan? Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, kita bisa mulai. Silakan di Ayo, silakan itu. Ayo. Gitu dah. Ayo. Nah, ayo mana? Coba seperti itu. Lah, gila. Itu videonya. Oke, nah kita lanjut video yang kedua ya. Silakan untuk ditiru lagi ya. Nah, silakan ya untuk ditiru lagi. Kita mulai. Ini yang lain lagi. Ayo. Tuh. Bisa kan? Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi silakan kembali duduk ya. Lah, udah. Nah, silakan amati video yang ada di HP kalian dan di depan layar ya.
boleh mengamatinya yang di depan, boleh mengamatinya yang di HP kalian.
Ya, nah, itu video kita hari ini ya, kita belajar tentang materi energi dan sumber-sumber energi gitu ya. Nah, pada materi bab 6 gitu ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materi energi dan sumber-sumber energi, apakah kalian masih ingat dengan materi sebelumnya itu tentang kalor dan perpindahannya? Nah, tentang kalor dan perpindahannya. Nah, siapa yang masih ingat apa itu kalor? Siapa yang masih ingat apa itu kalor? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu kalor? Siapa yang bisa silakan tunjuk tangan. Ayo, cepat. Siapa yang bisa silakan tunjuk tangan. Ayo. Ada yang masih ingat apa itu kalor? Ya, silakan. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke badan yang bersuhu lebih rendah disebut kalor. Nah, itu ya. Jadi kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari bersuhu lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, itu disebut dengan kalor. Nah, terus perpindahan kalor itu ada 3 macam. Nah, siapa yang bisa menyebutkan perpindahan kalor apa saja? Apa saja perpindahan kalor? Perpindahan kalor ada berapa? Ada 3. Sebutkan apa saja perpindahan kalor. Ya, silakan disebutkan perpindahan kalor. Ya, siapa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyebutkan perpindahan kalor? Ya, ada berapa perpindahan kalor? Dia ada 3. Nah, apa? Apa yang 3 itu? Ada bisa disebutkan? Apa? Ya, perpindahan kalor itu ada 3. Silakan disebutkan. Nah, yang pertama, perpindahan kalor itu adalah konduksi. Nah, apa itu konduksi? Konduksi itu perpindahan kalor dari seperti kita menyetrika. Pernah kalian menyetrika? Nah, panas terhadap kain itu yang disebut dengan konduksi. Nah, yang kedua itu ada konveksi. Nah, apa itu konveksi? Seperti apa? Nah, konveksi itu ketika air itu dipanaskan bagian bawahnya, maka bagian atasnya itu akan panas juga, gitu ya. Terus yang ketiga ada radiasi. Nah, radiasi itu seperti apa? Kalau kalian membakar sampah, ya kan? Terus kalian dekat di sampah itu, di tempat pembakaran sampah, maka akan terasa panas. Nah, itu disebut dengan radiasi. Nah, gitu ya. Nah, dari 3 perpindahan kalor tersebut, kira-kira di rumah apakah kalian sudah pernah melakukan itu? Seperti menyetrika pernah? Pernah ya. Terus memasak air pernah? Nah, semua. Membakar sampah atau lagi apa? Pernah. Semuanya pernah kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari, gitu ya. Nah, dari penjelasan kita pada materi sebelumnya, nah kita akan masuk ke materi selanjutnya, itu tentang energi dan sistem kehidupan. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas itu tentang energi dan sumber energi, ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, nah, jadi tadi kita sudah yang namanya senam ice breathing, senam bergerak, gitu ya, kita sudah lakukan. Nah, kira-kira apa yang kita perlukan agar tubuh kita itu bergerak? Apa yang kita perlukan? Ya, benar sekali. Apa? Energi. Nah, itu yang kita butuhkan untuk kita ini bergerak, ya, energi. Nah, lanjut ya. Nah,
tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini itu kita dapat menjelaskan konsep energi dan sumber energi ya, itu ya. Nah, kita masuk ke pengertian energi dulu ya. Nah, jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, kita contohkan ya. Seorang anak itu dia memindahkan kursi dari titik A ke titik B, ya kan? Nah, itu membutuhkan energi, ya seperti itu. Terus kalian berjalan dari rumah kalian sampai ke sekolah, itu membutuhkan energi. Kalian pakai sepeda dari rumah ke sekolah, itu membutuhkan energi. Nah, jadi energi itu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, itu disebut dengan energi. Nah, seperti kendaraan bermotor itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya bahan bakar. Nah, kalau isi air bisa tidak jalan motornya? Atau kosong motornya, apakah bisa? Tidak bisa ya. Terus manusia membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernapas dan mengerjakan banyak hal lainnya ya. Nah, lanjut. Nah, sumber-sumber energi. Nah, energi itu sumber-sumbernya itu ada dua. Yang pertama, energi yang dapat diperbaharui dan energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, energi yang dapat diperbaharui itu apa? Yang pertama itu adalah matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Nah, terus energi yang tidak dapat diperbaharui, yang pertama itu adalah minyak bumi, batu bara, sumber energi fosil, sumber energi mineral alam, ya. Nah, jadi kita masuk energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, energi yang tidak dapat diperbaharui, tadi apa yang pertama? Matahari. Nah, ya. Nah, apa fungsi dari matahari? Dia sebagai sumber penerangan, sebagai sumber energi listrik, sebagai sumber vitamin D, membantu proses pengeringan, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, membantu proses pengawetan makanan, ya. Kalau kalian habis mencuci, kalian kain itu kalian jemurnya di tempat yang teduh atau tempat yang panas? Nah, itu salah satu contoh dari materi energi matahari, ya. Yang kedua, itu ada angin. Nah, angin ya. Nah, apa manfaatnya angin? Itu bisa sebagai sumber energi listrik, ya. Pernah kalian melihat kincir angin? Nah, pakai angin untuk memutar supaya dinamo listrik itu bisa berputar. Pernah kalian melihat apa lagi yang angin gitu ya? Banyak contohnya. Sebagai para layang, orang terbang itu ya kan, menggunakan apa namanya parasut, terjun payung, pernah lihat ya? Nah, itu salah satu contohnya. Terus yang ketiga, air. Nah, air itu dia juga sebagai pembangkit listrik. Terus keperluan transportasi, wisata dan irigasi. Nah, itu. Pernah kalian, kalau kalian pernah lihat di TV ada bendungan-bendungan besar ya kan? Nah, itu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Gitu ya. Terus yang keempat ada panas bumi. Panas bumi itu juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik ya. Nah, namanya itu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang kelima ada biomasa. Nah, biomasa ini kalau kalian punya hewan, ya, mau itu kambing, mau itu kerbau. Nah, dari kotoran hewan itu kalian bisa mengubahnya menjadi biomasa. Ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam teknologi gitu ya.
Nah, selanjutnya energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, minyak bumi, gitu ya. Nah, minyak bumi itu seperti ada di gambar dan pernah kalian lihat di TV, itu adalah pertempuran minyak, baik itu di lautan maupun di daratan, ya. Nah, sebagai bahan bakar alat transportasi, gitu ya. Seperti tadi Pak sampaikan, kalau motor tanpa minyak pasti dia tidak bisa berjalan. Nah, berarti isi minyaknya tadi itu dari minyak bumi, gitu ya. Terus batu bara. Nah, di sini apakah pernah ada batu bara? Pernah. Ya, apalagi daerah di saat ini itu kaya akan sumber daya alamnya, salah satunya itu adalah batu bara. Nah, apa manfaat batu bara? Sebagai penerangan juga bisa. Sebagai apa namanya? Gas alam. Nah, sebagai pembakaran pembangkit listrik untuk pembakaran dari kapal-kapal, gitu ya. Terus yang ketiga itu ada energi fosil. Nah, energi fosil itu dia batu bara juga, tapi dia berasal dari fosil-fosil yang sudah lampau. Mungkin hewan-hewan yang berbakala yang lama-lama, gitu ya. Dia akan mengurai, dia akan menjadi energi fosil. Itulah menjadi batu bara, ya. Terus yang keempat ada energi mineral alam. Nah, ada energi mineral alam itu juga dari hewan, kotorannya dari hewannya mati mengurai. Nah, itulah menjadi energi mineral alam, ya. Nah, tuh. Nah, sekian dan sampai jumpa, ya. Nah, itu materi kita. Nah, jadi
pastikan hasil dari produk yang kalian buat. Nah, hasil dari produk yang kalian buat gitu ya. Nah, dimulai dari kelompok yang sebelah sini. Nah, silakan untuk maju ke depan perwakilannya untuk menggambar dan menjelaskan tentang hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan yang mewakili dari kelompok sebelah sini. Nah, itu apa namanya? Hari, ya. Oke. Nanti pemaparannya baca di depan. Gambarnya dulu. Kedua lagi. Kedua apa? Kedua angin. Angin ya buat ya. Ini adalah angin. Yang ketiga, air ya. Air. Nah, yang keempat, baru namanya apa? Panas. Apa? Nah, silakan jelaskan apa energi dan manfaat dari sumber energi yang dapat dipengaruhi itu. Nah, silakan dijelaskan dulu. Energi itu apa? Bahkan matahari sebagai sumber penerangan, sebagai sumber energi listrik, membantu proses penggilingan sebagai sumber vitamin D, membantu fotosintesis pada tubuh. Sebagai pembangkit listrik, menggerak kapal layar dan untuk menentukan arah. Air sebagai pembangkit listrik diperlukan. Panas bumi sebagai pembangkit listrik tenaga bumi. Biomasa pemanfaatan dari kotoran. Ya, tepuk tangan tapi ya. Nah, silakan untuk yang ini kan energi yang dapat diperbaharui. Nah, sekarang energi yang tidak dapat diperbaharui, silakan dibuat gambarnya oleh kelompok sebelahnya, nomor 2. Nah, itu siapa yang wakili silakan ke depan. Ayo, ke depan. Ayo, ke depan. Hah? Susah kalian. Udah, sekarang yang kelompok ini aja ya. Silakan yang menjelaskan ke depan. Baca itu. Ya. Nah, kelompok 4 ini. Ya. Ya. Baca. Nah, silakan untuk kelompok 4 untuk membacakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wati.
pembangkit listrik, penggerak kapal layar dan untuk menentukan arah angin, arah air. Manfaatnya sebagai pembangkit listrik, transportasi. Panas bumi, manfaatnya pembangkit listrik, tenaga panas bumi. Biomasa, manfaatnya dari kotoran binatang. Pak. Energi yang dapat dipengaruhi ya. Energi yang dapat dipengaruhi ya. Kelompok ya. Nah, silakan sekarang siapa lagi yang bisa menjelaskan dari kelompok sudahnya lagi itu untuk energi yang tidak dapat dipengaruhi. Nah, energi yang tidak dapat dipengaruhi. Nah, silakan tulis videonya yang bisa kamu gambar kemana ya? Di bawahnya, jangan dihapus. Ya. Satu. Tambah minyak mie ya. Iya. Minyak mie. Capek. Ini Dah. Ya, sudah, silakan ditutup. Agak lah. Oh iya iya. Nah, baiklah, kita akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini terkait konsep energi dan sumber energi. Nah, siapa anak-anak Bapak ini siapa yang bisa menyimpulkan terkait materi tersebut? Silakan turun tangan. Ya, silakan untuk berdiri untuk menyimpulkan. Berdirinya menghadap ke depan.
B. Angin bermanfaat untuk pembangkitan listrik sebagai pembuatan tenaga layar. Oke. C. Bermanfaat sebagai tenaga listrik untuk transportasi. D. Panas bumi bermanfaat sebagai pembangkit listrik dan tenaga bumi. Biomasa sebagai pemanfaatan dari kotoran hewan. Energi tidak dapat diperbaharui. A. Minyak bumi bermanfaat adalah sebagai bahan biomasa. B. Batu bara bermanfaat untuk mengeluarkan energi listrik. C. Energi fosil bermanfaat sebagai pengolahan D. Energi mineral sebagai gas alam. Ya. Nah, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Bapak untuk membacakan kesimpulannya. Manusia memiliki energi, kemampuan untuk melakukan usaha kerja untuk melakukan suatu perubahan. Berat energi terbagi dua, yaitu energi yang tidak dapat diperbaharui dan energi yang dapat diperbaharui. Energi yang dapat diperbaharui. Matahari manfaatnya untuk menjemur pakaian atau panas matahari disambut energi listrik sebagai penerangan membantu penerangan Sampai Bapak tutup sebagai pelajaran itu. B. Angin. Angin manfaatnya untuk tenaga listrik sebagai pembangkit listrik menggerak kapal layar untuk menentukan arah. C. Air. Air bermanfaat untuk minum ataupun tenaga listrik. Panas bumi. Panas bumi bermanfaat untuk pembangkit listrik. Panas bumi itu sebagai pembangkit tenaga listrik bumi. Nah, ya, nah itu kesimpulan yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi itu tentang konsep energi dan sumber energi. Nah, kira-kira dari pertanyaan dari materi kita pada hari ini, siapakah anak bapak ini yang mau bertanya terkait dari materi kita ini? Yang belum paham nih, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Nah, siapa yang mau bertanya tentang materi kita ini? Nah, silakan coba mau bertanya. Apa sih kira-kira yang mau kalian tanyakan? Silakan bertanya. Energi fosil itu Ya, terima kasih ya. Nah, Bapak dia bertanya tentang energi fosil. Ya, energi fosil itu dia berada di energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, energi fosil itu dia merupakan energi yang berasal dari jutaan tahun lalu. Itu bisa dari bangkai manusia purba, bisa dari hewan-hewan langka gitu, yang sudah mati ribuan jutaan tahun lalu gitu ya. Nah, atau kayu-kayu yang sudah lama itu mati sudah menjadi batu gitu ya, itu fosil. Nah, seperti yang kita katakan sekarang ini, fosilnya itu bisa seperti batu bara dan sebagainya gitu ya. Nah, itu. Terus ada lagi yang mau tanyakan? Ya. Nah, masalah minyak bumi. Nah, minyak bumi ini seperti yang kita ketahui itu merupakan manfaatnya itu adalah sebagai bahan untuk alat transportasi ya, sebagai alat atau bahan untuk penerangan juga bisa. Nah, minyak bumi tersebut juga
berasal dari jutaan tahun yang lalu. Itu dari pramuka, dari sudah mengendap gitu. Nah, mungkin kalian pernah kalau kalian memakai motor, membeli minyak itu sudah ada bensin, ada minyak tanah dan sebagainya. Nah, itu berasal dari minyak bumi semuanya ya. Nah, tetapi kita ini mungkin kalau kalian pernah di TV ada melihat kilang minyak, ya kan? Kilang minyak itu bisa ada di darat, bisa ada di air, ya. Nah, seperti contoh yang gambar yang sudah kita tampilkan tadi, gitu ya. Nah, terus ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Sudah paham? Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, Bapak akan mengumpulkan lagi materi kita pada hari ini tentang konsep energi dan sumber energi. Nah, energi itu dia merupakan apa tadi? Apa energi? Nah, energi itu dia merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan energi. Nah, yang kedua itu adalah sumber energi. Sumber energi itu ada dua macam. Yang pertama energi yang dapat diperbaharui dan energi yang tidak dapat diperbaharui. Kalau energi yang dapat diperbaharui itu contohnya yang pertama itu adalah matahari, yang kedua ada angin, yang ketiga ada air, yang keempat panas bumi, dan yang kelima ada biomasa. Terus energi yang tidak dapat diperbaharui itu ada 4. Yang pertama minyak bumi, batu bara, energi fosil dan energi mineral. Nah, itu kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya, kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, mengharapkan selain kalian belajar di sekolah, kalian juga harus banyak belajar di rumah, ya. Nah, semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa lengkek di pikiran kita masing-masing, ya. Nah, mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.